Harusnya Yudas langsung nunjuk, inilah Yesus. Tidak perlu Yesus bertanya 2 kali, Bang. Ya kan dia sudah berikan apa Kak, semacam kode seperti itu. Bang, makanya Yesus yang sesungguhnya saya adalah bilang, ini loh, Kristen seperti ini itu. tidak mau jujur Dari tadi mempertahankan. Bang, sekarang begini aja deh Bang. Abang kenal saya. Terus saya tanya sama Abang, Bang Lawan nyari siapa? Aku cari Nora. Sementara kita udah rutin selalu ketemu. Apa mungkin Abang gak kenal saya? Ini saya bilang logika kita loh Bang. Masa pakai logika susah kali Kristen ini ya? Saya sudah 1 minggu ketemu sama Abang terus. Bulan depan kita ada reunian di Jakarta. Terus saya tanya sama Abang, siapa yang mau Abang cari? Saya cari Bunda Nora Ritonang. Ya ini saya. Terus Abang diam. Saya tanya lagi otomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Sorry bang, jaringanku terpental tadi nggak. Iya, nggak apa-apa. Jadi intinya begini, intinya Nabi Isa nggak disalib dan penyaliban itu ada. Nah, siapa yang disalib? Nah, itulah yang dinarasikan dalam Al-Quran, orang yang diserupakan. Kalau kita baca tafsir At-Tabari, sesuai dengan yang tertulis di Bible juga, bahwa Yudas lah yang membelot, memberitahukan keberadaan Yesus itu sehingga dia disalibkan. Dan ternyata yang disalibkan itu bukan Isa alias Yesus, akan tetapi orang lain yang telah diserupakan. Begitu, Bang? Iya, makanya yang menjadi pertanyaan saya bang, yang disalib itu siapa seperti itu? Itu Sarjas, karena Sarjas. Gini bang, Sarjas. Iya sebentar bang. Karena menurut keterangan ya, dari ayat yang saya sampaikan tadi di Matius 27 ayat 16-17 itu, yang disalib itu jelas di sana. Yang tidak disalib itu siapa dan yang disalib itu siapa? Yang menjadi pertanyaan saya, apakah contohnya saya buka lagi ya, saya kembali dulu. Abang ulang lagi nih. Iya, coba. Di ayat 16 tadi. Iya, di ayat 16 tadi kan, Bang, yang tidak disalib itu adalah seorang yang bernama Barabas. Iya, aku paham. Maksud Abang itu maksud Abang itu berarti yang disalib itu adalah Yesus Barnabas. Berarti Bukan gitu, Bang. Barabas ya. Yang tidak disalib, gini Bang ya, yang tidak disalib menurut Matius 27 ayat 16, 17 sampai 20 tadi, yang tidak disalib itu adalah seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Barabas. Sementara yang disalib adalah Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan saya gini Bang, apakah yang menjadi pertanyaan saya begini ya, berarti menurut kedua ayat tersebut yang di Matius 27 dengan yang di An-Nisa 157, apakah Isa itu adalah Barabas sendiri kira-kira seperti itu? Bukan, karena aku jelaskan dari sana. Iya, aku paham. Maksud Abang itu berarti yang nggak disalib itu
yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah Yesus Barabas. Karena Yesus Barabas nggak disalib, tapi yang disalib Yesus Kristus, itu kan maksud abang. Nah, sudah aku jawab tadi, bang. Kalau abang mengatakan yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus, itu akan kontradiksi abang di Matius 26 nomor 64 tadi. Karena Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Mulai sekarang, ya kan? Nah, kalau kita tanya lebih rinci, ini yang ngomong siapa bang? Abang bilang Yesus Kristus. Terus yang duduk di sebelah kanan Bapak siapa? Yesus Kristus juga. Berarti ada dua dong Yesus Kristus. Nah, itu kan tidak mungkin. Nah, berarti ada mispemahaman, kesalahpahaman di situ. Nah, aku bilang tadi, kalau abang memahaminya dengan konsep yang aku tawarkan tadi, nggak kontradiksi bang. Bener, yang ngomong ini, jawab Yesus yang berkata ini adalah orang yang sudah diserupakan. Karena Yesus yang aslinya alias Isa putra Maryam itu sudah naik ke langit. Begitu loh bang. Bukan gitu bang. Yang dimaksud, iya sebentar ya. Yang dimaksud dengan ayat itu kira-kira seperti ini bang. Mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang dimaksud di situ, setelah semua yang dia lalui, dengan semua yang dia lalui, maka akan tibalah saatnya ke proses ini penyaliban tersebut. Dan di sana dia akan membuktikan kuasanya begitu. Aku paham maksud abang. Maksud Dia akan dengan disalibnya Yesus berarti dia duduk di sebelah kanan Bapak kan? Itu kan maksud abang? Ya dari situ bang, dari situlah enggak bang. Abang baca 65 itu bang, itu ada ayat 65 penyaliban terus sampai kebangkitannya. Dari kebangkitannya tersebut, ya coba abang di jawab. sana manusia akan tahu. Ketika Yesus dari ayat itu loh abangku. Ya, ketika Yesus bilang begini bang, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu Yesus ngomong begitu sudah disalib atau belum disalib bang? Belum. Nah, Yesus, belum kan? Dia berkata seperti itu pada saat Yesus akan menjalani tahap ke ini proses penyaliban bang. Begini abangku, kalau kita berbicara akal sehat ya, di Matius 26 nomor 64 itu jawab Yesus. Jaringanmu bang Dio, para kali bang Dio jaringanmu. Ya, cek jaringanku bagus nggak? Jaringan yang Bang Lau. Jaringan Bang Lau. Aku bagus loh bang jaringan. Jaringan Bang Lau. Jaringannya abang itu yang nggak bagus. Enggak lah, jaringan Kanora itu parah tuh. Enggak, aku soal ke Kanora aman kok. Iya, jaringan kamu Bang Lau. Bagus kok tuh teman-teman. Jadi aku lanjutkan aja ya teman-teman ya. Jadi begini Bang Lau. Ketika Yesus mengatakan mulai sekarang kamu melihat anak manusia duduk sebelah kanan Bapa, pertanyaannya, apakah ketika Yesus ngomong begini dia sudah disalib atau belum? Jawabannya belum. Belum. Karena kalau abang jawab sudah, bertentangan lagi karena ayat-ayat setelahnya, ayat 65, 66, 67, 68 itu kan masih ada peristiwanya, Yesus belum disalib. Masih ada percakapan di situ. Nah, kalau abang terima konsep yang aku sebutkan tadi, bahwa yang ngomong ini bukan Yesus asli bang, ini sudah diserupakan orangnya. Yang Yesus asli itu sudah naik di sebelah kanan Bapa, begitu bang, sesuai dengan konsep Al-Quran. Bukan iya gini loh Bang Dio, yang dimaksud dengan ayat itu setelah nanti proses ini selesai semua, kamu akan tahu siapa saya sebenarnya. Seperti itu penyampaian Yesus di situ. Loh, mulai sekarang. Itu narasi yang dibuat. Iya, makanya dari kata mulai sekarang. Itu bang, coba abang baca teksnya. Mulai sekarang. Gimana kan orang? Itu abang itu bernarasi yang dibuat-buat karena nggak ada rujukannya yang kayak gitu. Kan tertulis mulai sekarang itu bang, mulai sekarang. Bang Dio, gini aja deh, simpelnya ya, Bang Lau. Ini kita pakai logik aja gimana? Pakai logik aja dulu, ya. Yeah. Jawab Bang Lau, jawab dulu. Silakan. TikTok. Maksudnya?
Ketika Yesus sudah mati di kayu salib, siapa yang meminta mayat Yesus untuk dikuburkan? Siapa yang meminta mayat Yesus untuk dikuburkan? Ya, Ya para pengikutnya, Kak. Bang, saya bilang kan kita jawab jujur. Berarti abang nggak baca Bible dong. Yang meminta mayat Yesus itu adalah Yusuf dari Arimatea, seorang saudagar kaya. Siapa yang meminta kepada Yusuf? Maria Magdalena, Bang. Masa abang nggak baca sih ya? Ketika Yesus dikubur, siapa yang menziarahi kubur Yesus? Gimana, Kanor? Ketika Yesus dikubur, siapa yang menziarahi kubur Yesus? Yang pertama kalinya, Iya, pokoknya yang datang menziarahi. Maria Magdalena. Maria Magdalena. Ketika Yesus bangkit, siapa pertama kali yang ditemui oleh Yesus? Siapa yang pertama kali? Maksudnya gimana ini ke? Iya, ketika Yesus bangkit, siapa yang pertama kali yang ditemui oleh Yesus? Yang pertama kali ditemui Yesus. Ya, Bentar ya. Oh iya ada. Boleh boleh. Bang Dio di mute, izin. Oke. Oh, dah. Siapa yang pertama kali ditemui oleh Yesus? Kita buka di dalam Yohanes ya. Sebentar. Di dalam Yohanes Cek. ada nggak suaraku? Di Yohanes 20. Yohanes 20. Yohanes 20 ayat berapa, Kak? Oke, kita buka di bentar. Dari mulai nomor 11. 13. Coba baca. 13. Mulai dari nomor 13. Dari 11 saja, Kak, dari 11 saja biar lebih jelas. Ya, Tetapi silakan. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lainnya duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ketika malaikat itu kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria Ya, berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa aku sekarang akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Oke, Bang Lau. Di situ pertama kali Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Betul tidak? Iya, Maria Magdalena. Betul, enggak? Betul. Nah, apakah Maria Magdalena mengenalnya pada waktu itu?
Ya Maria tidak mengenalnya. Maria tidak mengenalnya satu. Oke. Narasi dari Kristen karena katanya Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Betul tidak? Iya benar Kak, benar. Apakah berarti merubah fisik Yesus dan wajahnya? Tidak. Nah, kenapa Maria tidak mengenalnya? Sampai Ya dikiranya secara gini loh Kak Nora, secara kemanusiaan kan tidak masuk akal gitu loh. Tidak masuk akal yang orang yang sudah meninggal itu akan hidup lagi gitu loh. Nah, oke, kalau itu narasi kamu, pertanyaan saya, pada waktu Yesus makan menjelang Hari Raya Paskah, ya kan, bersama murid-muridnya, apakah dia tidak memberitahukan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga? Iya dia beritahu kan, dia beritahukan dia Kalau akan dia bangkit. beritahukan, kenapa Maria Magdalena seolah-olah tidak percaya kata Bang Lau tadi, sementara katanya mereka sudah tahu. Tapi kenapa Maria Magdalena tidak mengenal? Bahkan ketika Yesus ditangkap, kenapa Yudas tidak mengenal Yesus juga? Sampai Yesus bertanya 2 kali, siapa yang kalian cari? Ya kembali ke situ tadi Kak, kembali ke itu ya, ke konsep kemanusiaan itu ya. Manusia Loh, tidak akan gini, percaya Bang, manusia. Bang Lau, Sebentar Kak tunggu dulu, Nora. biar enggak, jangan dulu. Saya dulu Kak Nora, saya dulu, saya Bang selesaikan dulu. Lau, sabar dulu. Biar abang udah, tangkap. lanjut. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus selalu bersama-sama dengan murid-muridnya selama 3 tahun. Itu sebelum ditangkap loh. Sebelum Yesus mati. Nah, waktu Yesus mau ditangkap, Yesus sampai bertanya 2 kali loh Bang. Saya kalau sudah 2 kali, 3 kali, 1 minggu saya bertemu dengan Bang Lau selama 1 minggu rutin, 1 bulan kemudian kita bertemu lagi. Apakah saya tidak mengenal Bang Lau lagi? Gak mungkin Iya, kan? akan Pasti mengenal ya. Nih, ini 3 tahun loh. Ini 3 tahun. Yesus bersama-sama dengan Yudas, tapi kenapa sampai Yesus bertanya, siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Lalu Yudas mundur, dia jatuh. Baru Yesus maju bertanya lagi, siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Sudah kukatakan kepadamu, akulah dia. Itu 1 poin Bang. Kenapa Yudas tidak mengenal? Kalau secara logik ya, makanya saya bilang, saya minta kita jujur loh Bang. Ini secara Itu logik. bukan Yudas, itu bukan Yudas loh yang tidak mengenal loh Kak. Loh, Bang, abang gak baca tadi tuh. Gimana sih abang? Bukan Yudas yang dimaksud di situ loh Kak. Di situ orang Farisi dan imam-imam kepala yang ada di sana begitu loh. Coba. Yohanes 18 Bang. Aduh, dari tadi saya udah Yohanes 18 ya, ayat berapa Kak Nora? Ya dari 1 lah, di situ kan Yesus ditangkap. Nah, saya bacakan aja deh Bang, biar cepat. Sesudah Yesus berdoa begitu, ia dengan pengikut-pengikutnya pergi ke seberang Sungai Kidron. Di situ Ayat ada berapa tuh Kak Nora? dari 1 loh Bang, kan perikopnya Yesus ditangkap. Gimana sih abang? Iya, ayat 1. Setelah Yesus mengatakan semua Saya yang itu, baca Bang, saya yang baca Bang. Sesudah Yesus berdoa begitu, ia dengan pengikut-pengikutnya pergi ke seberang Sungai Kidron. Di situ ada sebuah taman dan Yesus dengan pengikut-pengikutnya masuk ke taman itu. Yudas, pengkhianat itu, tahu tempat itu sebab Yesus sudah sering berkumpul di situ dengan pengikut-pengikutnya. Maka Yudas pergi ke tempat itu dengan membawa sepasukan tentara Romawi dan beberapa pengawal rumah Tuhan yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Oke, mereka membawa senjata, lentera, dan obor. Yesus tahu semua yang akan terjadi pada dirinya. Jadi ia mendekati orang-orang itu dan bertanya, kalian mencari siapa? Yesus orang Nazaret, jawab mereka. Akulah dia, kata Yesus. Yudas, si pengkhianat itu, berdiri di situ dengan mereka. Waktu Yesus berkata kepada mereka, akulah dia, mereka semua mundur lalu jatuh ke tanah. Sekali lagi Yesus bertanya kepada mereka, kalian mencari siapa? Yesus orang Nazaret, jawab mereka. Sudah kukatakan, akulah dia, kata Yesus. Dan kalau memang aku yang kalian cari, biarkan mereka yang lain ini pergi. Nah, saya bertanya, kenapa sampai Yesus bertanya 2 kali? iya karena orang Farisi itu tidak mengenali Yesus. Yesus yang Di situ ada sesungguhnya begitu. Yudas. Di situ ada Yudas, Bang Lau.
Iya, Yudas itu yang mengkhianati Yesus itu sendiri loh, Kak. Yang membawa yang membawa Yudas bersama-sama dengan tentara-tentara itu. Kenapa? Waktu ditanya Yesus siapa yang kalian cari, kenapa Yudas tidak menjawab? di ayat berapa tadi ya? Coba Allah sebentar, Akbar. pelan-pelan aja loh, Kak Nora. Pelan-pelan ya. Yudas, Bang, yang nomor 5 dah, Bang. Yes. Ya, Nomor coba Abang baca 5, nomor 5 deh. jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama bersama-sama mereka. Ketika ia sebentar, Kak Nora. Ketika ia berkata Bukan, gak usah kepada jauh dulu, Bang. mereka, Gak usah jauh lagi, Bang. Gak usah jauh lagi. Pertanyaannya, kenapa Yudas tidak kenal? Itu pertanyaan bukan saya. Yudas yang tidak kenal. Yudas sendiri, gini loh, Kak Nora. Yudas sendiri tidak berkata-kata apapun di sana ketika akan Oke. Kalau narasi Abang kayak begitu begini, kita balikan ke Matius. Matius, di dalam Matius, apa yang dikatakan Yudas? Aku akan mencium orang yang akan kucium itulah Yesus. Betul tidak? Ya itulah kode yang dikasih, ya benar. Di dalam Yohanes, apakah dia mencium Yesus? Sama, keterangannya sama. Allahu Akbar. Di mana dia mencium Yesus, Bang? Yudas itu mundur. Iya, keterangannya sama loh, Kak. Di ayat ini kan tadi Yudas terjatuh ke tanah ya. Sebentar Iya, ya. mana? Mereka mundur, Bang. Di mana Bang, dia mencium? nyium. Iya, Yesus sampai bertanya 2 kali loh, Bang. setelah Yudas mencium Yesus, gini loh, Kak ya. Setelah Yudas mencium Yesus memberikan satu kode, Gini deh, Bang. mereka mundur gitu loh Saya jujur ya, Bang ya. Nah, Bang Lau, saya kenapa selalu memotong-motong saudara Kristen ketika bernarasi lihat tidak mau jujur? Bang, saya sudah bilang, 1 minggu saya ketemu Abang, rutin, bulan depan, saya tidak akan mungkin tidak mengenal Abang. Bang, Abang paham nggak maksud saya, Bang? Kalau memang Yudas ini mengenal Yesus, aturannya waktu Yesus bertanya, siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret, kata mereka, harusnya Yudas langsung nunjuk, inilah Yesus. Tidak perlu Yesus bertanya 2 kali, Bang. ya kan dia sudah berikan Kak, semacam kode seperti itu. Bang, Rasanya Yesus yang saya sesungguhnya adalah bilang ini loh, Kristen seperti ini itu. tidak mau jujur Dari tadi saya Bang, sekarang begini aja deh, Bang. Abang kenal saya. Terus saya tanya sama Abang, Bang Lawan nyari siapa? Aku cari Nora. Sementara kita udah rutin selalu ketemu. Apa mungkin Abang gak kenal saya? Ini saya bilang logika kita loh, Bang. Masa pakai logika susah kali Kristen ini ya? Saya sudah 1 minggu ketemu sama Abang terus. Bulan depan kita ada reunian di Jakarta. Terus saya tanya sama Abang, siapa yang mau Abang cari? Saya cari Bunda Nora Ritonang. Ya ini saya. Terus Abang diam. Saya tanya lagi otomatis. Karena Abang diam. Siapa yang Abang cari, Bang? Bunda Nora Ritonang. Udah saya bilang saya ini loh, Bang. Nah ini maksud saya, Bang. Ini 3 tahun Yesus bersama dengan Yudas. Kenapa mesti ditanya sampai 2 kali? Makanya sampai Yesus mengatakan, sudah kukatakan kepadamu, akulah dia. Kalau memang aku yang kalian cari, lepaskan orang-orang ini. Itu maksud saya, Bang. Makanya saya bilang, ayolah, Abang mau masuk Islam atau tidak, itu urusan Abang. Saya tidak peduli. Intinya saya minta, kita kalau diskusi jujur. Jangan Abang membuat narasi yang seolah-olah memang Abang tidak diterima akal, Bang. Abang bilang itu kode. Kode apa, Bang? Di mana? Sementara Yesus bertanya 2 kali. Yudas itu di situ. Itu maksud saya, Bang. Gini loh, Kak Nora, Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi yang ada di sana yang tidak mengenal Yesus sama sekali, begitu loh. Yudas ada nggak di situ? Ada. Kenapa Yudas nggak langsung ngasih tahu waktu pertanyaan pertama, siapa yang kalian cari? Yesus Ya, dari Nazaret. Harusnya Yudas ngomong, inilah Yesus. Bang, Abang tahu kenapa Yudas dibawa? Karena Yudas salah satu saksi mata yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Sama seperti terjadi namanya pembunuhan, Bang.
pasti dipanggilkan saksi. Saksi itu melihat terjadinya pembunuhan. Otomatis ditanya saksi itu, yang mana yang membunuh ini? Itu maksud saya, Bang. Ayolah, Bang. Saya tidak akan mengatakan bahwa Kristen ini ajaran begini-begini selagi kalau saudara Kristen mau jujur secara logik, udah memang begitu yang terjadi, ya saya tidak tahu. Itu terserah Abang gitu loh. Ini secara logik aja loh, Bang. Saya 1 minggu sama Abang sering bertemu, bulan depan tidak mungkin saya tidak kenal Abang. Saya tahu letak landong Abang di mana. Saya tahu model aku aja itu ketemu di mana. Aku aja ketemu Kak Nora sekali, tahun depannya, berikut tahun depannya Iya. kenal. Kenal. Sama juga dengan Ito Faruk, baru sekali ketemu di Jakarta. Tahun depannya ketemu lagi mereka, jemput di bandara. Segitu ramenya, langsung dia, "Weh Bang Faruk." Ya karena apa? Udah pernah bertemu. Ya kalau soal itu beda lagi loh Kak Nora. Mungkin saya kenal Kak Nora di TikTok seperti ini, halnya hanya melalui OnlyFans saja. Mungkin kalau bertemu saya pasti kenal seperti itu. Yudas dengan Yesus sudah 3 Seperti itu tahun, lagi. Bang. Iya, Yudas dengan tahu. Yesus sudah 3 tahun. Bang, Yudas sama Yesus tuh nggak main TikTok. Mereka nggak main TikTok, Bang. Iya, tahu. Benar. Nggak benar, online, benar. offline mereka offline, justru harusnya lebih kenal lagi kalau offline. Iya. Bang. Makanya Tapi saya nggak bilang, apa-apa sih Kak. Tapi gini Kak, kita apresiasi Bang Lo nggak menghujat, kita diskusi dari tadi baik-baik. Kita apresiasi itu Kak. Kalau yang namanya menghujat itu Bang saya tak akan lakukan, tidak. Bukan, Saya tidak Bang belajar Lau. menghujat. Abangku, saya senang nengok Abang. Makanya saya bilang begini, Bang. Kalau ada saudara Kristen, saya bilang, ayo kita jujur. Susah kali, Bang. Makanya saya bilang, terlepas dari Abang mau masuk Islam atau tidak, tetap Abang dengan keimanan Abang. Itu urusan Abang. Cuman saya mau mengajak, Abang, ayolah jujur. Ayolah secara logik. 1 minggu kita ketemu di dunia nyata, Bang. Kita sering kopdar, Bang. Makan malam sama, siang bersama, pagi bersama. 1 minggu saja. 1 bulan kemudian, apakah yakin Abang tidak kenal saya lagi? Kecuali saya operasi plastik. Mungkin Abang nggak akan kenal. Itu maksud saya, Bang. Ini sampai Yesus bertanya 2 kali, siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Sementara Yudas itu bersama-sama dengan segerombolan tentara Romawi. Aturannya, kalau saya bilang sama Mr. Bang Lau tanya, siapa yang kamu cari Bunda Nora? Saya bilang, kan Abang ini kan Mr. Lau kan? Pasti saya bilang gitu. Karena apa? Kita sudah sering sama. Itu maksud saya loh, Abangku. Iya loh Kak Nora. Makanya gini loh, kembali ke pembicaraan kita yang tadi ya. Saya rasa Tengok, dari Bang. tadi. Jangan Bang, aku baru makan. Jangan dipotong dulu Kak Lagi. Nora. Ya inilah kan langsung main Aku baru makan potong, kan? nasi. Bukan, aku baru makan nasi, makan gorengan lagi, Bang. Ini ciri-ciri pembengkakan badan. Udah mau apa tadi yang mau saya sampaikan, udah malah larinya ke gorengan lagi. Kak Nora. Ini gorengan yang mana lagi yang mau kita bahas kalau udah seperti ini? Udah lari ke gorengan yang ceritanya nih. Udah Tahu. lupa saya jadinya. Ini tahu. Aduh. Nanti kita, ya. Jadi gimana? Kira-kira kenapa Yudas tidak kenal, Bang? Kenapa bahkan Maria Magdalena mengira itu adalah penjaga taman, Bang? Gimana? Gini loh Kak Nora ya, kalau tentang Yudas perbuatannya terhadap Yesus, dia bukan tidak mengenal ya, namun ya seorang pengkhianat itu tidak tidak harus punya keberanian inilah dia seperti itu loh. Dia hanya memberikan suatu kode berupa dia mencium Yesus, setelah itu dia mundur dan Yesus sendiri bertanya kepada orang Farisi yang datang ke sana, siapa yang kalian cari? Sampai 2 kali Yesus berkata kepada orang Farisi yang datang ke sana, siapa yang kalian cari? Seperti itu loh. Terus dengan tentang Maria Magdalena tadi, itu kan tadi sudah saya jelaskan. Dari segi kemanusiaan, yang namanya orang yang sudah meninggoy itu, yang namanya manusia akan sulit mempercayainya,
akan sulit mempercayai bahwasanya tidak akan mungkin manusia yang sudah meninggal itu akan bangkit dari kuburnya seperti itu loh. Oke. Habisin dulu gorengannya, Kak. Habisin dulu gorengannya, Kak. Pakai teh manis biar agak apa? Enggak, Biar pakai segar. apa? Nutrisari Jangan tadi. marah-marah. Makan minum Nutrisari. Jangan marah-marah, Kak. Tenangkan dirimu. Bang, ini sekarang kita pakai apa lagi ya, Bang? Barakallah Bang Putra. Secara logik ya. Ini maaf. Ketika Abang Lau sudah menikah, ya. Ini maaf ya, maaf. Mudah-mudahan tidak terjadi. Bang Lau meninggal. Kira-kira yang mengurus mayatnya Bang Lau ini siapa? Ketika saya sudah meninggal Meninggal. saya Abang meninggal, menikah, punya istri. Abang meninggal. Yang ngurus mayat Bang Lau ini siapa? yang ngurus mayat saya ya adalah keluarga saya. Istri kan? Iya, benar. Kalau Bang Lau tidak punya istri, punya orang tua, yang mengurus mayat Bang Lau siapa? Kalau tidak punya istri, yang mengurus adalah orang tua saya, keluarga saya. Yesus Seperti itu. meninggal, Yesus wafat, Yesus mati. Kenapa bukan ibunya yang meminta mayatnya? Ya kan dari ini, Kak, dari keterangan ayat tadi sudah jelas di sana kan bahwasanya yang Meminta mayat Yesus adalah Yusuf dari Arimatea, saudagar kaya. Itu tidak ada hubungan keluarga dengan Yesus. Kenapa? Waktu Yesus masuk ke dalam kubur, sudah dikubur, kenapa Maria Magdalena yang menziarahi? Harusnya yang menziarahi itu ibunya. Pada waktu Yesus bangkit, kenapa Yesus tidak bertemu langsung dengan ibunya, tetapi murid-muridnya di Galilea yang ditemuinya? bukankah Yesus duluan bertemu dengan Maria Magdalena berdasarkan tadi, Kak? Bang, kenapa bukan ibunya, Bang? Maria Magdalena kan bukan istrinya, Bang. Bukan saudara sepupu. Bukankah itu ibunya? Maria Magdalena. Maria Magdalena itu seorang wanita penjina. Tapi dia yang datang waktu Yesus masuk ke rumah orang Farisi, dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Oh iya, oke. Mana sih, Bang? Iya. Enggak apa-apa. Saya coba ikut. Saya ikut. Jangan marah-marah, Kak Nora. Apa? Iya. Lanjut, Kak Nora. Jajanannya. Jangan kau ganggu jajanannya, nak. Itu dikasih gurunya, enak kali. Kak Nona jauh-jauhnya aku berangkat kan. Mau makan di masakan Padang langganan aku. Udah jauh nih, hampir setengah jam udah aku perjalanan. Ternyata tutup. Aku lupa ini hari besar. Allahu Akbar. Ini hari apa kan? Satu Saking fokusnya ini kan di Sama Bang diskusi Lau. sini. Ya lanjut. Bang Lau. Ya, Kak Nora ya. Jadi ini Kenapa sebentar bukan dulu. ibunya yang meminta mayat anaknya? Sebentar dulu, Kak Nora, sebentar. Alihkan ke cerita yang lain dulu sebentar. Ini ngeblank ini otak ini. Dari tadi udah berapa jam? Udah ngeblank. Sabar, aku sambil makan juga tahu isi saya. Pedes banget cabenya, Bang Lau. Gila. Kak Nora di Jakarta ya? Kalau saya di Jakarta, Bang mau kopdar. Iya, kebetulan bulan depan kan saya kebetulan ada acara ke Jakarta, Kak Nora. Barangkali boleh. Nanti kalau kopdar kita tidak, nanti sampai 10 jam kita berdiskusi, Bang. Nggak usah lah. Saya rasakan di sini sudah cukup kita untuk berdiskusi seperti itu kan. Ya, barangkali dengan teman-teman yang lain atau dengan Bang Dio atau yang lain juga kan boleh jumpa di sana. Boleh Abang kabar-kabar aja Bang. Kami di sini Bang, anak-anak AP Pusat itu diskusi dari jam 7 malam sampai subuh Bang, sampai pagi. Ya berbeda. Bukan Bang Lau, konteksnya kalau waktu duduk minum kopi, ya sambil sharing-sharing tuh, itu biasa itu. Iya.
Karena Iya, gini itu kan, Nora. sampai subuh Bang. Gini kan, Nora, ya, Bang. Bang Dio ya. Mungkin berbeda prinsip ya. Kalau bagi saya sendiri, sekalipun yang kita bicarakan ya seperti ini, yang saya cari itu bukan permusuhan, tidak. Bagi saya Ya. sendiri, saya malah mau nambah teman, mau nambah wawasan gitu. Gitu loh. Kalau Betul. keyakinan atau keimanan kita itu kan pilihan. Nah, itu Iya, saya betul, bilang. betul. Gitu loh. Sekarang yang saya makan ini adalah bakwan. Tadi acara apa, Bang Lau? Anakku yang paling bungsu itu pelepasan wisuda. Sekalian dia tafiz. Oh, sama dengan ini putriku juga pelepasan Kak. Tapi nggak bisa Alhamdulillah masuk 10 besar. Apa? makanya nggak bisa hadir kan? Iya, kan istriku yang hadir. Pelepasan masuk 10 besar tahfidz Al-Quran juga. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah sejarah kehidupanku baru ini ayahnya hadir. Kami bagaikan apa ya? Bagaikan apa ya? Yang tidak bisa jadi sana saya di sini. Jadi waktu pelepasannya itu Bang Dio, mereka kan anak-anak itu kan dikasih bunga mawar. Mereka nyanyi, engkau ibuku. Itu kan cinta kasihku, kan menangis itu anak-anak. Ayo bunganya kasih sama bundanya. Dia bingung, kasih sama siapa? Ya di sana, bundanya di sini gitu. Tapi dia akhirnya lari ke saya kan, lari, dia cium, baru aku bilang aja, kasih mawarnya sama ayah, pergi aja sana, nggak apa-apa nak. Dia bilang nggak apa-apa mak, nggak apa-apa, pergilah. Masya Allah. Allahumma barik. Semoga jadi anak soleh, Amin, penghafal Quran. amin. Udah wisuda lulusan apa Kak? Anak yang paling bungsu tuh? Bukan, ini pelepasan. Tapi sekalian anak saya yang tadi kelas berapa itu juga tafiz. Tapi dia tafiz Quran masih apa? Juz 30. Bukan Bang Dio. Kan anakku pindah sekolah. Sekolah yang yayasan di sini lucu. Kan anakku sudah wisuda tafiz waktu kemarin dia kelas 3. Ya kan? Tafiz juz 30. Nah, rupanya di SD ini tidak ada lagi dilanjutkan. Makanya mau tidak mau saya paksa anakku sendiri akhirnya hafalan dari Al-Baqarah. Karena di sini nggak dilanjutkan lagi, harusnya ke Al-Baqarah kan? Iya, Masya Allah. Gak apa-apa Kak, yang penting anak-anak tuh yang penting mau aja menghafal. Kalau ada keinginan sendiri itu udah bagus, tinggal diarahkan aja. Anak-anakku gitu juga, nggak ku ini, cuman motivasi aja, hafal ya, nanti kalau ini begini ya semangat kamu mau hafal. Berarti Bang Dio sama Kak Nora udah sama-sama punya anak ya? Wih, 5 anakku Bang. 5 Bang anakku. Lau di mana? Saya masih lajang Kak, masih umur Oh, masih lajang. Iya. Pantesan Masih nggak 28 tahu saya, kalau iya. jadi istri ngambil mayat itu nggak tahu. Ya doain lah, mudah-mudahan ini ada Ya. yang terbaik gitu ke depan. Amin. Oh, udah ada calon. Bang Lau udah ada calon. Belum sih, belum kepikiran sih ke sana Kak. Masih ada yang jangan. yang direncanakan berikutnya gitu. Nggak, Bang Lau ini orang mana Bang? Orang mana Bang Lau? Saya orang Batak Kak, sama dengan Kak Nora. Oh, Batak sama Kak Nora sama. Marga? Marga Malau. Marga Pasar Malau. Ibu. Oh, Pasar Ibu. Kalau aku apa margaku Kak? Tinaga. Itu Aritonang. Bukan. Ke Pasar Ibu. Karena opung saya itu baru Pasar Ibu. Opung baru Pasar Ibu. Berarti tulang mula, paman mula aku. Opung perempuan saya baru Pasar Ini Ibu. berarti ini paman Lau ini, paman Lau. Uncle Lau. Lau. Jadi, Makanya berapa lah umurmu, Uncle? 28 Kak, 28.
Oh masih muda. Iya. Tapi yang umur 25 sebenarnya sudah wajib nikah itu loh. Ya, makanya saya bilang tadi doain aja lah Kak, mudah-mudahan. Amin. Aku aja 23 aku nikah. Tiga nikah. Makanya anaknya yang gede. Terlalu ganteng aku bang, kalau nggak cepat nikah bahaya. Kalau target saya sih Bang Dio di apa ya? Di umur rencana di umur 29-30 lah nanti Oh berarti Aman kan- bang, oh, ya kalau laki-laki aman lah, aman. Kalau calon belum ada calon. Terus Laki-laki, Bang, yang ada penting calon duit, kenapa Bang. mau ditargetkan? Ya, Nah, nanti siapa kan yang tinggal dicari. mau ambil angkel? Ya nanti kan tinggal dicari. Cari kak, aman itu kak. Apa itu? Ini benar itu benar. Iya dicari Rasmi nggak yang mau. Dia mau cari Rasmi, di sorter yang mana yang serius seperti itu gitu loh. Rasmi coba si Rasmi. Rasmi siapa sih? Rasmi. ada apologet Kristen juga bang, Kak Rasmi. Oh ntar ya, saya tunjukkan wajahnya ya sebentar. Rasmi saya nggak kenal loh Bang. Ntar saya tunjukkan. Tapi janganlah bang, aku jamin abang nggak mau pasti. Mau. Bentar. Nggak yakin aku. Angkel lah bang Dio carikan jodoh. Aku bukan biro jodoh loh kak. Aduh, nanti banyak pula DM aku ya kan. Tapi bisa-bisa ini kalau seperti ini pembahasan kita ganti tema nih loh. Kan kalau ganti cari jodoh. Bentar ya. Sebentar, ini si Rasmi ya sebentar. Bunuh di Arni aja. Jangan bang Adrian. Bahaya bang Adrian. Nikahnya bini orang. Iya bini orang. Ini si Rasmi nih. Oh ya, Kok beda bukannya? yang sebelah mana? Yang di layar besar itu ya Kak? Iya. Oh iya. Tapi penjual tua dia. Itu kau tahu Bang Mister Love, itu dia punya filter dengan wajahnya nggak bersatu. Filternya dengan wajahnya nggak bersatu. Matanya kemana, filter matanya. Gak boleh gitu. Boleh gitu Kak Nora. Kemarin aku tantang dia, bukan loh Bang Lau, aku bukan apa ya. Aku menghargai wanita yang menghargai sesama wanita. Tetapi munculnya tuh ngerikan. Selalu dia mengatakan aku pesundal, melonte. Saya bilang begini. Uncle Lau, saya bilang begini, Rasmi, kamu lepas filtermu, saya lepas. Ini saya nggak pakai filter ini nih. Saya nggak pakai nih. Ayo sama-sama lepas kita. Waktu pas dilepas filternya, Masya Allah. Makanya saya bilang, Rasmi ayo kita lepas filter, aku bilang. Uncle, kenapa kau biar? Tapi Derni beda ya kak? Kak Derni beda ya kak? Bu Derni beda nggak? Beda lagi ya? Oh, kalau Derni katanya si Sadli memang kelihatan tua, wajar lah, orang anaknya udah dewasa semua, tapi dia bersih gitu. Iya, aku kalau nggak salah dia pirang-pirang itu kan yang agak petak-petak mukanya kan? Ya. Ah, iya benar berarti. Bang, yang kelau. Lanjut Kak Nora lanjut. No comment ya. No comment bang kalau sama. Nah, artinya nggak boleh gitu loh Kak Nora. Biarpun seperti apa gitu. Bukan, Bang Lau. Dia itu begini ya. Dia itu kalau diskusi dia selalu nyerang pribadi. Saking enaknya saya, dia nyerang pribadi. Saya bilang, kalau gitu begini aja deh. Kita sama-sama tidak pakai filter. Nih, saya nggak pakai filter, aku bilang. Dia nggak mau. Saya paksa jangan pakai filter. Akhirnya apa yang terjadi? Mengerikan. Saya tidak bilang diri saya cantik loh, Uncle. Tapi karena dia selalu serang pribadi saya, mengatakan saya menjajakan fisik saya di pinggir jalan, melonte. Kan
kan sudah tidak enak itu omongan kayak gitu. Sementara kita diskusi. Berarti Kak Nora sendiri tidak mengatakan bahwasanya Kak Nora cantik biarpun pada aslinya cantik gitu ya. Tidak perlu, Bang. Itu namanya terlalu merendah loh Kak Nora. Tidak perlu, Bang. Saya tidak perlu begitu, Bang. Intinya seorang wanita muslimah itu pasti cantik-cantik. Karena apa? Karena dia disertai dengan wudhu. Amin. Abang percaya nggak, Bang? Kalau orang yang rajin sering cuci muka itu pasti bersih mukanya. Bayangkan kami 5 kali loh. Terus ditambah mandi pagi, mandi sore. Apa nggak kinclong itu muka? Aduh, nggak enak nih aku disinggung-singgung, tersinggung aku. Nggak enak aku Kenapa? tersinggung. Kenapa? Kenapa, Bang? Tersinggung lah. Kan Pakai berwudhu bilang, terus ayo 5 kali Rasmi. sehari. Iya itulah, ayo Rasmi, kita jangan pakai filter karena kau dari tadi serang pribadi. Kau katakan Nora, mukamu busuk, bibirmu begini. Lah, sekarang saya nggak pakai filter ini. Ayolah, aku bilang. Kayak ginian juga mukaku, ha? Apa bedanya? Angkel! Intinya no Lanjut, comment. lanjut. Intinya Aku no comment Kak kalau- Nora ditawarin, Ya, kalau ditawarin Rasmi no comment beliau dia. Bukan gitu Bang ya. Kalau yang namanya udah mengarah ke pribadi seseorang itu untuk Enggak, iya seperti paham. apapun saya enggak mau. Iya paham, maksud aku ini kan ditawarkan kan, tawaran jodoh kan. Intinya kalau Bang Lo, kalau aku sebagai laki-laki mewakili, ya kayaknya belum dulu gitu loh maksudnya Bang. Enggak juga seperti itu Bang Dio. Enggak juga. Oh, berarti mau nih Kak Nora. Berarti Bang Lo mau nih Kak Nora, boleh tuh. Mau, Enggak Bang juga. Lo mau. Enggak juga. Bang Lo mau. Maksudnya Aman itu Bang. Sebenarnya begini Bang Lau ya. Saya bukan apa ya. Saya nggak mau body shaming sebenarnya. Filter ini hanya menghaluskan wajah, tidak merubah. Ya bentuk wajah saya begini ya begini gitu. Hanya menghaluskan. Cuman dia itu filter itu bukan menghaluskan. Mau merubah pun sudah tidak bisa. Bang Lau, saya tidak ngejek. lanjut Bang. Ya skip. Wah, saja nggak bisa loh Bang Lau. Kok dirubah aja nggak bisa. Waktu dia begini, filter matanya masih di sini, dia udah ke sini wajahnya. Balapan nih. Antara wajah sama filter balapan ya Kak. Gak boleh kayak Balapan, gitu loh Kak Nora, bere, gak boleh kayak gitu. Itu udah malah mengarah ke pribadi seseorang seperti itu loh. Dosa loh, bere, dosa. Bang Lau, saya tidak mengatakan hidungnya pesek, bibirnya menyoncer, bagaimana. Saya cuma mengatakan, saya kalau pakai filter, nih ya, nih contoh kalau pakai filter ini Bang, ini hanya menghaluskan loh Bang, hanya menghaluskan, tengok nih Bang, nih, ini hanya menghaluskan ya, ini hanya menghaluskan, nah ini hanya menghaluskan Bang, nah ini tidak pakai. Nah ini begitu bentuknya, ini menghaluskan. Nah, abang lihat saya cantik kan? Abang tersepona. Tapi ketika saya nggak pakai filter ya kayak begini bang. Enggak juga Iya, terpesona Bang. Kak. Enggak juga terpesona Kak. Iya bang. Waktu dia mereng begini, filternya masih di sini, mukanya udah ke sini bang. Terus saya bilang, kenapa? Saya bilang, Udah. Rasmi, Ganti pembahasan, lepas ya. filternya. Waktu dilepas filternya, Bang Lau, ya Allah. Rasmi, naik kok Rasmi. 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 Ini gampang gue. Iya. Weh, sakit perut gue. Mau keluar nanti. Akal. Alhamdulillah. Si uncle no comment.
Yo, kimak lah kan orang ini dikasih pula aku yang hancur belentron gitu. Janganlah. Walaupun dia menyembah Yesus, tapi kalau wajahnya kayak begitu, ampun aku dah. Gak boleh gitu Kak. Offside itu offside. Aku tidak ada aku hujat dia loh. Dia selalu bilang begini, Nora, gimana Vivi-mu? Sudah berapa lakunya? Asalnya kayak gitu terus mulutnya. Makanya aku bilang, lepas dulu filter kau. Baru kau ngomong sama aku berapa lakuku. Mesti ku hilangkan makanan apa tuh? Gorengan? Bentar. Kita pakai isi dulu ya. Uncle. Iya, lanjut. Istighfar Kak, astagfirullahalazim. Azim. Uncle Lau, tolong lah, gimana Iya. kira-kira? Tadi kan sudah saya bilang loh Kak Nora, gini, kalau yang membahas seperti itu nggak usah lah. Bukan, tersepon apa enggak sama dia? Malah kakak sendiri justru berdosa loh kalau seperti itu. Ngapain harus yang bahas-bahas pribadi seseorang gitu. Tersepon kan biar aku bilang sama si Rasmi, ada yang suka sama kau, ingin mencari jodoh. Ya kalau dari saya sendiri nggak gimana ya, biarlah saya yang cukup saya aja yang tahu gitu. Cukuplah. Jangan kau menambah derita ini. Jadi gini ya, kita tuh sebagai sesama wanita tuh janganlah. Itu si Karyana pun juga tuh. Apa kemarin bilang? Weh Nora pesundal. Aku tidak pernah membilangkan Karyana pesundal. Ya kalaupun ada bahasa seperti itu Kak, biarlah itu urusan kalian berdua lah gitu. Aku nggak ikut campur lah yang seperti itu. Karena saya juga tidak diajarkan seperti itu loh Kak. Enak kali parfumnya datang Kak, Masya Allah. Parfum siapa? Parfumku belinya di TikTok. Ternyata enak juga ya beli TikTok ya. Aku suka baunya Jilo. Suka kali aku Jilo, wangi banget. Kalau Bang Dio sendiri beli parfum juga dikirim ke sini juga boleh, nggak apa-apa, nggak ditolak kok Bang Dio. Di Medan tuh ada Bang Faruk tuh juga Dia parfum Bang. di Medan. Oh, kok di Medan, Uncle? Merek apa Bang Dio? Ini ada dua merek. Yang pertama merek Amir Al-Ud. Namanya Amir Al-Ud. OUD. Itu Sultan Arab banget, baunya enak banget. Yang kedua ini yang terbaru yang lagi viral sekarang. LBD, Love by Desire. Kodel Co. Bisa enak banget, Masya Allah. Spill Bang, spill. Ya aku lagi nyetir aku. Ini yang Amir, ini yang Ud, yang LBD. Ini yang Sultan Amir itu. Ada nggak yang mirip Iya, gitu. dengan Rasmi? Enak banget ini Kak, Masya Allah. Kaget aku. Dari Arab Saudi itu Bang. Nggak tahu dari Arab Saudi itu bukan. Yang jelas belinya di TikTok. Aku tidak suka malaikat subuh. Enggak, bukan malaikat subuh, beda. Kalau malaikat subuh tuh bau bapakku.
Wah ini enggak. Karena kalau umroh kan karena hawa-hawa kayak hawa-hawa Masjidil Haram itu Kak ininya. Kayak Oh, itu. kayak apa? Bakhur kan ada bakhur kan. Bakhur itu kalau orang Arab itu kalau kita di sini dupa. Mereka bilangnya bakhur. Nah, itu dupanya orang Arab itu kayak gitu. Menyan-menyan itu. Iya. Enggak dia baunya aromanya kuat tapi nggak nyengat di kepala gitu kan, ada kan yang nyengat kayak pusing gitu kan, ini enggak terus kayak adem gitu kalau di sini enak banget sumpah, masya Allah. Ini angkel lau. Tadi udah makan 3 Siap, gorengan, siap. 1 pisang nih. Kak Nora lagi masa pertumbuhan ya. Kayaknya dari tadi makan terus ya. Iya makan terus itu kan orang itu, makan aja kerjanya. Makan aja kerjanya dari tadi. Habis makan nasi, makan gorengan lah, makan ini lah. Angkel lau, kalau aku menghadapi orang kayak kamu Angkel lau, itu cuma cukup 1 gorengan. Tapi kalau aku menghadapi tadi si Edward itu, Kak Nora, aku izin keluar ya, ini telepon grup dari pusat. Izin ya, Bang Lo, aku izin Iya, dulu ya. silakan Bang. Terima kasih udah Terima kasih, berdiskusi salam dengan kenal. baik Bang. Salam kenal ya, aku dia Iya, salam pertama kenal. cowok paling ganteng di Jabodetabek. Sama bang. Saya juga paling ganteng juga se Sumatera Utara. tapi kalau menghadapi sama seperti si Edward tadi, ya, saya perlu memakan 5 gorengan, 1 kotak martabak. Sejabotabek masih mending. Ini 1 Sumatera Utara. Tapi gini, nggak menutup kemungkinan juga loh Kak Nora, di antara kedua di antara keimanan kita ya seperti itu kan. Banyak juga loh, banyak yang sangat-sangat disayangkan tak mau belajar ya. Sampai Ya. akhir-akhirnya mereka menghujat dari keimanan kakak sendiri pun banyak. Satu mungkin seperti itu. Bahkan dari keimanan saya pun banyak juga. Yang sangat disayangkan seperti ini loh. Kenapa sih kalau ada perdiskusian seperti ini, kenapa nggak malah harusnya kan belajar gitu loh, bukan menghujat loh diharuskan. Belajarlah yang mana sih yang sesungguhnya, yang mana sih yang kebenaran yang dimaksud seperti itu loh. Betul itu. Ya, karena kalau kita contoh nih dari tadi saya menghujat di sini, mungkin yang ada kan permusuhan doang yang ada. Betul. Kan ada titik temu untuk komunikasi seperti apa kan seperti itu. Lagian untuk apa? Waalaikumsalam. Bentar, sebentar. Aku mau sapa dulu lakiku. Oke lah Kak Nora, mungkin saya pun izin pamit juga ya. Kebetulan sebentar lagi akan ada kegiatan mungkin ini. Mungkin boleh kita lanjut entah nanti malam atau di lain waktu seperti Oke. itu. Tapi jangan Mohon kamu maaf kalau share ada. di room yang dimana roomnya tuh room menghujat, saya nggak mau. Gini loh Kak, sebenarnya kalau saya pun sering ya di room Islam itu, saya juga sering hadir di sini yang katanya menghujat. Ya bagi saya apa yang perlu saya pelajari saya pelajari. Kalau saya dihujat ya saya nggak akan menghujat balik gitu loh. Ngapain, nggak ada gunanya gitu loh. Pas. Jadi kalau Nggak, saya Angga, seperti kamu- itu gimana Kak? Kamu mau turun? Iya saya mau turun dulu. Oke, nanti malam aja lagi. Iya, kalau mungkin nanti malam diundang boleh saya hadir nanti. Kebetulan ini sebentar lagi akan ada. Tidak tahu cara mengundang dirimu tuh. Diundang boleh, mungkin berbisik dari udara gitu pun boleh, akan sampai ke sini mungkin.
gitu. Angka gitu ya, ya, ya. Oke. Oke lah Kak ya, mungkin kalau ada kata yang salah mohon dimaafin Kak ya. Sama-sama, Uncle. Yuk, Oke Kak, selamat sore. Salam. sore. Kau kaki tangan Nora pura-pura. Wih, langsung ada penuduh. Ini sih sebentar jadi panjang nih ceritanya. Kau kaki Bentar. tangan Nora Ini- pura-pura. Lah, Ini- lucu. Ada Oten ini yang siapa? santun, mereka tidak terima. Tapi kalau ada Oten yang barbar menghujat, senang kali mereka. Iya nggak apa-apa. Saya izin follow kamu ya. Bang, Balas. siapa? Siapa namanya? Itu Apa adanya. adanya? Nah, ketika nanti dibalas, dibilanglah kita yang menghujat. Nggak apa-apa Kak. Biarin aja. Saya izin follow kamu ya. Apa adanya ya. Saya Kristen loh. Saya Kristen dari lahir. Saya Kristen. Izin saya follow kamu. Kalau ada masalah entah seperti apa di DM aja nggak apa-apa. Saya ladenin. Oke, saya izin pamit Kak Nora ya. Terima kasih ya. Oke. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.